Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan teori produksi dalam ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan slide 2, 3, dan 4. Produksi adalah menciptakan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Manfaat tersebut baik dalam barang maupun jasa. Pertambahan nilai suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Produksi dalam Islam. Menurut Dr. Rafiq Yunus Al-Masri, yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Yang kedua, berproduksi untuk orang lain, terutama keluarga. Yang ketiga, berproduksi untuk generasi selanjutnya, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dari Quran surat Hud ayat 61, artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya. Kata istama'arah dalam ayat di atas bermakna tuntutan untuk memakmurkan produksi dalam ekonomi Islam adalah fardu kifayah untuk memenuhi kebutuhan duniawi maupun kebutuhan akhirat. Menjelaskan materi tentang faktor produksi. Secara umum, faktor produksi dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional tidak jauh berbeda. Yang pertama, adanya faktor produksi tanah, di mana faktor produksi tanah tersebut telah dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 27, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan hingga tumbuh tanaman yang terdiri atas berbagai jenis. Tanaman ini dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai faktor produksi alam. Hasil dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh binatang ternak yang kemudian berbagai bentuk hasil produksinya dapat diambil manfaatnya, baik itu berupa daging, susu, ataupun yang lainnya. Terus yang kedua, adanya faktor produksi tenaga kerja. Dalam Islam, pekerjaan ini memiliki makna yang luas, yaitu meliputi pekerjaan orang yang digaji secara khusus, seperti orang yang bekerja di kantoran, atau orang yang diupah oleh banyak orang seperti tukang jahit. Ada pula pekerjaan orang yang memperoleh upah bagian yang telah ditentukan atau bagian dari produksi atau keuntungan. Dan di sini pekerjaan dari sisi ekonomi adalah pekerjaan pada sektor produksi, bukan pada tata administrasi. Terus faktor produksi tenaga kerja tersebut telah dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 61, yang mana dari kata kunci faktor produksi tenaga kerja tersebut terdapat dalam ayat yang berbunyi wasta'marakum, yang artinya pemakmur. Jadi manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam yang ada. Kata pemakmur mengindikasikan untuk selalu menjadikan alam ini makmur dan tidak menjadi penghancur ataupun penghabis dan perusak alam. Terus selanjutnya adanya faktor produksi modal. Islam menugaskan kepada kita untuk mengolah modal dan tidak menyia-nyiakannya. Dalam faktor produksi modal tersebut, modal dapat pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan akan habis
untuk diputar secara ekonomi dengan harapan menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, dari penjelasan 3 faktor tersebut, adapun faktor produksi modal yaitu memerlukan perhatian khusus dalam ekonomi konvensional. Kenapa demikian? Karena faktor produksi modal menggunakan sistem bunga. Selanjutnya yaitu pola produksi. Pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar saja. Berikut adanya aktivitas produksi. Yang pertama, apa yang harus diproduksi. Jadi harus jelas apa yang mau diproduksi oleh suatu perusahaan. Terus yang kedua, berapa kuantitas yang akan diproduksi. Jadi berapa banyak barang yang akan diproduksi tersebut, yaitu tergantung pada motif dan resiko. Yang ketiga yaitu adanya jumlah produksi yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri itu contohnya semisal dari sarana dan prasarana milik perusahaan, faktor modal, faktor sumber daya manusia, dan faktor sumber daya lainnya. Terus untuk faktor dari segi eksternal yaitu berupa jumlah kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu adanya kapan produksi itu dilakukan. Yang kelima, mengapa suatu produk itu diproduksi. Jadi harus jelas apa alasan seseorang memproduksi barang tersebut. Yang keenam, di mana produksi itu dilakukan. Yang ketujuh, bagaimana proses produk dilakukan. Dan yang kedelapan, siapa yang memproduksi produk tersebut. Selanjutnya yaitu etika produksi dalam Islam. Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan. Nah, dalam produksi Islam adapun etika yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu bergantung pada niat. Jadi tindakan atau keputusan disebut etis, yaitu bergantung pada niat individu yang melakukannya. Yang kedua adanya tindakan diikuti dengan tindakan yang baik. Niat baik yang diikuti dengan tindakan yang baik maka akan dihitung sebagai ibadah. Tetapi niat yang baik tidak bisa merubah yang haram menjadi halal. Yang ketiga adanya kebebasan untuk percaya dan bertindak berdasarkan keinginannya. Yang keempat, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah ini memberi kebebasan individu sepenuhnya dari apapun dan siapapun tetap kecuali Allah. Yang kelima adanya keputusan yang menguntungkan. Nah, keputusan yang menguntungkan di sini yaitu keputusan yang menguntungkan baik bagi kelompok mayoritas maupun untuk kelompok minoritas. Terus yang ketujuh yaitu yang keenam yakni Islam menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika. Jadi bukan sebagai sistem tertutup dan berorientasi pada diri sendiri, egoisme tidak mendapatkan sistem dalam ajaran Islam. Yang ketujuh adanya berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap tindakan atau perbuatan itu harus didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, berwawasan jangka panjang. Di dalam Islam, kita tidak hanya memikirkan tentang masalah dunia, melainkan kita juga memikirkan masalah akhirat. Yang kedua, yaitu menepati janji dan kontrak. Sebagaimana manusia, kita harus menepati janji yang telah kita buat agar tidak mengecewakan orang lain. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Dalam artinya kita tidak boleh berbohong, kita harus tegas dan kita harus menepati semua janji yang telah kita buat. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima adalah memuliakan prestasi produktivitas. Selanjutnya, yaitu membahas tentang apa sih itu konsumsi. Konsumsi konvensional yang biasa kita kenal adalah pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap dirinya, baik dalam bentuk barang maupun jasa.
untuk mengambil manfaat atau memenuhi kebutuhan. Jadinya kenapa kita mengkonsumsi? Karena kita butuh barang atau jasa. Terus selanjutnya berdasarkan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah tujuan pencapaian konsumsi. Pencapaian konsumsi dalam Islam ini harus memenuhi kaidah syarat Islam, yaitu harus halal, jadi artinya nggak boleh haram, harus memenuhi syariat. Terus selanjutnya adalah tujuan konsumsi. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi? Kalau dalam ekonomi Islam, tujuan kita mengkonsumsi itu mewujudkan manfaat untuk duniawi dan akhirat. Jadi kita nggak hanya memikirkan tentang manfaat yang ada di dunia saja. Namun secara umum konsumsi itu tujuannya adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah pasti. Yang kedua, mempertahankan status sosial. Yang ketiga, mempertahankan status keturunan. Yang keempat, mendapatkan keseimbangan hidup. Yang kelima, memberikan bantuan kepada orang lain. Yang keenam, menjaga keamanan dan kesehatan. Yang ketujuh, keindahan dan seni. Yang kedelapan, memuaskan batin. Yang kesembilan adalah keinginan untuk meniru. Selanjutnya, di sini ada hukum penurunan utilitas marginan. Jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambah kepuasan konsumen berikutnya akan menurun. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel, itu tuh semakin lama dia mengonsumsi barang itu saja, maka konsumen itu mengalami kejenuhan atau kebosanan yang akhirnya menimbulkan grafik yang ada di sebelahnya. Ya, itu kenapa kalau misal kita mengkonsumsi barang itu terus-menerus tanpa ada pilihan lainnya, kita akan mengalami kebosanan. Maka dari itu ada barang-barang Yang selanjutnya adalah hukum penurunan utilitas marginal, yaitu hukum yang jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambah kepuasan konsumen berikutnya semakin menurun. Seperti yang ada di tabel di samping, yaitu semakin lama konsumen mengkonsumsi barang tersebut, maka kepuasannya akan menurun dan bisa diakibatkan pada pada grafik yang ada di sebelahnya. Jika konsumen terus-menerus mengonsumsi barang tersebut, maka nilai kepuasannya akan menurun. Hal ini karena konsumen mengalami kebosanan yang terus-menerus. Kalau konsumen itu tetap mengonsumsi barang tersebut, konsumen itu bukannya malah senang mengonsumsi barang itu atau merasa puas, melainkan konsumen itu akan kurang senang atau kurang puas terhadap barang tersebut. Wow, selesai. Selanjutnya ada maslahah. Maslahah adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. Maslahah dan kepuasan. Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu kegiatan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Nah, yang selanjutnya ada maslahah dari ibadah mahdoh. Di situ terdapat tabel. Nah, yang pertama ada frekuensi kegiatan, pahala, maslahah, dan marginal maslahah. Cara mencari maslahah itu sendiri adalah dengan mengalihkan frekuensi kegiatan dengan pahala per unit kegiatan. Sedangkan marginal maslahah merupakan perubahan maslahah baik berupa manfaat ataupun berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Penentuan dan pengukuran maslahah bagi konsumen. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Nah, contoh-contoh berkah yang diperoleh yaitu yang pertama, barang atau jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram.
Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi. Dan yang ketiga, diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya ada hukum permintaan. Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan menurun. Begitu juga sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lain tidak berubah. Selanjutnya ada etika konsumsi Islam. Nah, yang pertama, barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi, mendorong pengguna barang yang halal dan bermanfaat. Lalu yang kedua, tidak melanggar batas-batas kewajaran dalam proses konsumsi. Batas-batas kewajaran dalam Islam merujuk pada kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat. Dengan demikian, kegiatan konsumsi dalam Islam harus sesuai dengan batas-batas kesanggupan dan kemampuan finansial, serta tidak berlebih-lebihan, boros, dan bermewah-mewahan. Yang ketiga, yaitu tidak bermewah-mewahan dalam mengonsumsi. Bermewah-mewahan yang dimaksud adalah pemakaian suatu barang atau jasa di luar kebutuhan dan keperluan. Yang terakhir yaitu memperhatikan skala prioritas. Skala prioritas sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer ialah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan kehidupan dan menciptakan maqasid syariah, yaitu menjaga kelangsungan hidup, menjaga akal, menjaga agama, menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang manusia bisa hidup tanpanya, tetapi ketika kebutuhan itu tidak ada, maka manusia akan hidup dalam kesempitan dan kesulitan. Yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Biasanya disebut juga dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan di mata masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.